Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala al mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan membahas ayatul hirsi, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kalau di padepokan itu biasa disebut ajian payung rasul. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan utawi sopone wong iku qara'aha maca sapa man ing ayat ala ahadin ing atase wong suwiji. Hafizahullah min kulli su'in. Hafizahu mangka ngaraksa ing ahad sapa Allah min kulli su'in saking saban-saban kealaan. Siapa saja yang membaca ayat hirsi ini kepada siapa saja orangnya, maka Allah akan menjaga orang yang dibacakan itu dari berbagai macam kejelekan. Jadi apabila kita membacakan kepada anak kita, kepada istri kita, atau kepada siapa saja, itu orang yang dibacakan ayat itu insya Allah akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam kejelekan. Waman lan utawi sopone wong iku khopa wedi sopo man min lasin saking maling au zalimin atawa wong kang zalim. Palyado mangka becik nyelehaken sopo man yadahu ing tangane man ala roksihi ing atas sirahe man. Wal yaqra'ha mangka becik maca sopo man ing ayat. Payuh padu mangka den raksa sopo man minhu saking lasun au zalim. Bagi siapa yang takut atau khawatir, ya, khawatir itu bahasa Arab. Kerenteg ati itu khawatir namanya. Jadi apabila ada orang yang takut atau kita takut bahwa kita takut dianiaya orang, takut ada yang merampok di jalan, pokoknya takut dianiaya orang atau takut kepalingan, takut dirampok di jalan, maka sebelum kita berangkat kita membacakan ayat tadi dengan cara tangan kita ditaruh di atas kepala,
kemudian baca ayatnya. Atau bisa kepada orang lain, misalnya orang lain mau berangkat tapi takut ada yang merampok, takut dianiaya orang zalim. Nah, kita bisa pegang kepalanya, kemudian bacakan ayat ini. Laqad ja'akum sampai akhir. Maka Allah akan menjaganya. Akan diselamatkan dari perampokan, diselamatkan dari orang zalim tersebut. Waman lan utawi sepone wong iku qara'aha maca sapa man ing ayat ala malin ing atase harta hafidhahu mangka ngaraksa ing mal sapa Allah. Siapa saja yang membacakan ayat ini kepada hartanya atau ke hartanya, entah itu kita membacanya ke motor, mobil, dagangan dan lain sebagainya, kita bacakan, maka Allah akan menjaga harta tersebut. Kita membaca duit itu kita baca ayat ini, maka Allah akan menjaga dari kecurian, artinya aman. Dompet pokoknya dibacakan ayat-ayat ini, insya Allah aman. Paling duitnya yang habis. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sepone wong iku qara'aha maca sapa man ing ayat ala darin ing atase au bustanin atau kebon au madinatin atau kota au qaryatin atau desa au hisnin atau benteng hafidho mangka ngaraksa sapa Allah al-jami'a ing sakabehane. Bagi siapa saja yang membacakan ayat ini ke rumahnya atau kebon atau kota, desa, kampung, maka Allah akan menjaganya. Makanya kata guru saya itu, apabila kamu mempunyai rumah, maka bacakanlah rumah tersebut. Ya tentunya dengan niat untuk membaca ayat ini untuk rumah, gitu, supaya rumah kita itu dijaga oleh Allah, artinya aman dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa dibacakan ke kebon, kita punya kebon misalnya, kita bisa diniatkan untuk kebon, apalagi misalnya dikelilingi sambil membacakan ayat ini. Pokoknya jangan lupa niat. Atau misalnya desa, ya kita cukup dibaca di rumah, misalnya diniatkan untuk desa, sedesa, atau kampung, sekampung. Makanya guru-guru kita itu kalau bertempat di suatu kampung itu pastinya sudah dibacakan ini, supaya kampungnya itu berkah, supaya kampungnya itu aman dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula guru-guru kita itu menganjurkan membaca ayat ini untuk kampung masing-masing. Waman lan utawi sepone wong iku qara'aha maca sapa man ing ayat ala kopilatin ing atase rombongan au sapinatin atawa perahu. Hafidhahallah mangka ngaraksa ing kopilah au sapinah sapa Allah. Bagi siapa yang membacakan ayat ini ke rombongan, ke orang banyak misalnya usapinah atau ke kendaraan-kendaraan perahu dan lain sebagainya, maka Allah akan menjaga. Misalnya kita mau ziarah, kan kalau ziarah itu banyak orang gitu, kita bisa membacakan, misalnya bacakan di air, nanti airnya diminumkan ke rombongan itu, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah.
Apabila kita mau naik perahu maka bacalah. Apabila kita membacakannya ke mobil, motor dan lain sebagainya, maka Allah akan menjaga apa yang dibacakan itu. Misalnya motor kita dibacakan ayat itu, maka motor itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman lan utawi sopone wong iku syahidu nyakseni sapa man al khayalati ing piro-piro khayali hayalan pinaumihi ing dalam turune man qara'aha mangkas maca sapa man ing ayat ing naumi ing dalam nalikane turu ihda asyara ing 11 apane marotan balikan hafidhahu mangka ngaraksa ing man sapa Allahu Allah. Bagi siapa saja yang selalu mimpi buruk di dalam tidurnya, pokoknya yang sering mimpi buruk di dalam tidurnya, maka ketika akan tidur membaca ayat ini 11 kali, maka Allah akan menjaganya. Karena di dalam tidur itu kan sukma yang keluar, makanya bacalah ayat-ayat Allah supaya sukmanya itu kembali dengan utuh. Apabila kita tidak ini mudah pikun, jadi makanya tidur itu doanya banyak sekali, karena ya setidaknya itu paling kecil resikonya itu mudah pikun, mudah lupa. Apalagi bacalah ayat ini 11 maka aman. Wa in wado'alan lamun nyelehaken sapa al musafir wong kang lulungan yadahu ing tangane musafir ala rosihi ing atase sirahe musafir. Wa yaqra'uha lan maca sapa musafir ing ayat ala nafsihi ing atase awake musafir. Hafidhahu Allah mangka ngaraksa ing musafir sapa Allah hatta yarji'a sehingga balik sapa musafir. Wala yamuta lan ora mati sapa musafir pisaparihi ing dalam lulungane musafir. Wa hafidho lan ngaraksa sapa Allah wa hafidhahu lan ngaraksa sapa Allah ing musafir minal amrodi saking piro-piro lara. Jadi siapa saja yang ingin bepergian maka taruhlah tangannya ke kepalanya, bacalah ayat ini, atau boleh kepada orang lain yang mau bepergian kemana saja, asalkan tidak maksiat, tidak untuk maksiat. Kita pegang kepalanya, kemudian bacakan ayatnya, maka Allah akan menjaganya sampai hatta yarji'a, sampai pulang, dan tidak akan mati di perjalanan, dan juga tidak akan sakit di perjalanan, atau Allah akan menjaga hafizahullah, dan Allah akan menjaga minal amrod, dari berbagai macam penyakit. Makanya apabila kita mau bepergian, cobalah tangan di kepala, kemudian bacakanlah laqad ja'akum sampai akhir. Itu Allah akan menjaga kita dari mulai itu juga sampai kembali, dan tidak akan mati di perjalanan, dan juga akan diselamatkan, akan dijaga dari berbagai penyakit. Apalagi kita misalnya melewati kampung yang rame virus, atau apa saja, penyakit apa saja, maka kita akan dijaga oleh Allah. Waman lan utawi sepone wong iku qara'aha maca sapa man ing ayat alal hamili ing atase wong kang hamil, marotan kelawan sabalik arba'ina yauman ing dalem 40 apane dina.
Hufidhot mangka den raksa sapa hiya hamil wawaladuha wawaladuhalan anake hamil. Bagi siapa yang membacakan ayat ini untuk orang hamil, jadi apabila istri kita sedang hamil, nah itu kita bacakan setiap hari 1 kali. Bacakan di perutnya misalnya, atau di kepalanya bacakan gitu. Tiupkan sebagai syarat untuk menambah keyakinan. Baca setiap hari 1 kali selama 40 hari. Maka Allah akan menjaga anak dan ibunya minal apati saki, dari berbagai macam pancabaya, dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya ibunya dan bayinya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga dari makhluk halus, dijaga dari kecelakaan-kecelakaan. Pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan. Bacanya berarti 1 hari sekali, entah itu pagi, entah itu siang, pokoknya sehari 1 kali. Sampai 40 hari. Makanya entah itu orang yang hamilnya yang membaca, entah itu dibacakan oleh suaminya, terserah. Wa yakunu lan ana sapa al waladu anake iku solihan soleh, dan anaknya juga insya Allah menjadi orang yang soleh. Waman lan utawi sepone wong iku qira'aha maca sapa man ing ayat mi'ata wa ihda asyara ing 111 marotan apane balik. Waman lan utawi sepone wong iku qira'aha maca sapa man ing ayat bigojwatin ing dalam perang. Alpa marotin ing 1000 balik. In hazamat mangka rubuh opo al a'da'u piro-piro musuh, atau kalah. In hazamat kalah. Waruzikolan dan rizki ini sopo man an opo an nasru waruzikolan dan rizki ini an nasru ing pitulung wasalamatalan kasalamatan. Waman lan utawi sepone wong iku qira'aha maca sapa man ing ayat bigozwatin ing dalam perang alpa marotin ing 1000 balik. In hazamat mangka melayu, atau in hazamat mangka roboh apa lah dau piro-piro musuh. Waruziko lan den rezeki ini anasro ing pitulung wasalamata lan keselamatan. Jadi bagi siapa yang membaca ayat ini ketika ada peperangan, ketika musim perang, ini perang musim, ketika ada peperangan, kita baca ayat ini 1000, maka Allah akan memberikan kita pertolongan dan keselamatan dan bisa mengalahkan musuh. Wa in qara'aha lan lamun maca sapa man ing ayat sitata wasitina marotan ing 66 kali ala narin ing atase api tupsidu kang ngaruksak opo nar in tofaat mangka mateni sopo Allah in tofaat mangka mati opo nar
billahi kelawan pitulung Allah. Apabila dibacakan 66 kali ke api yang merusak, maka Allah akan memadamkan api itu. Misalnya ada kebakaran, ini kita baca 66 kali. Soalnya api di sini ala narin tubsidu, api yang merusak. Api itu ada yang menyelamatkan dan ada yang merusak soalnya. Kalau api untuk menanak nasi atau merebus air, bikin kopi, itu api yang menyelamatkan, api yang manfaat. Tapi kalau api membakar lemari, membakar apa, itu namanya api yang merusak. Cara gampangnya berarti kebakaran. Apabila dibacakan ke kebakaran gitu, atau api, pokoknya api yang merusak, kita bacakan 66 kali, maka api tersebut akan padam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman lan utawi sopone wong iku dakhola manjing sopo man al kholwata ing kholwah. Nyepi kholwah itu. Nyepi. Jadi di kamar terus menyendiri. Di kamar, jangan keluar kalau tidak darurat. Atau mau buang hajat tuh baru keluar. Itu nyepi, pokoknya nyepi. Ya, kalau ingin tahu tata cara nyepi ya tanya sama kiai, sama ustadz, itu kholwah namanya. Wa qara'aha lan maca sapa man ing ayat salasina alpan ing 30.000 apane salasina alpan ing 30.000. Ini wiridan kelas tinggi ini. Apabila kita menyendiri kholwah, nah selama kholwah kita membaca ayat ini 30.000. Kalau satu hari satu malam itu dapat 10.000, ya berarti hanya butuh waktu 3 hari 30.000. Kalau seharinya dapat 1.000, berarti berapa puluh hari supaya nyampe 30.000. Pokoknya baca ayat ini 30.000 kali sambil kholwah, sambil menyendiri. Dan ketika membaca ayat ini, wayadahulan tangane man iku ala wayaduhulan utawi tangane man iku ala sodrihi ing atase dadane man. Maka ketika membaca ayat ini, tangannya itu sambil memegang dada. Misalnya tangan kiri memegang dada, tasbih, tak baca. Layu maridu mangka ora lara sopo man abadan ing dalam selawase. Apabila lulus ini, dia tidak akan sakit selamanya. Luar biasa. Jadi tidak akan diberikan sakit oleh Allah. Ini jaminan yang sangat luar biasa ini. Walayapkidulan ora sepi opo basoruhut paningale eman. Walayatasorupulan ora nasarupi pihi ing dalam eman sopo ahadun wong sewiji min ahli zahir wala min ahli batin. Min ahli zahiri saking ahli zahir wala min ahli batin, dan ora saking ahli batin, ahli supranatural, ahli batin. Jadi apabila kita mengamalkan yang ini 30.000, satu, tidak akan diberikan sakit oleh Allah selamanya, seumur hidupnya lah pokoknya.
Yang kedua, matanya itu tidak akan rusak. Yang ketiga, itu tidak akan terlihat oleh ahli zahir dan ahli batin. Makanya ini penting bagi supranatural. Jadi penting bagi orang ahli supranatural, soalnya supaya tidak kelihatan oleh supranatural lain. Pokoknya kalau dulu ngaji ini, guru itu menerangkannya luar biasa. Karena di dalam supranatural itu kan, kalau kita tidak tahu, kita bahaya. Ya kan, supranatural itu kan saling mengetahui, artinya ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Karena bangsa jin juga banyak yang supranatural, ahli supranatural. Contoh kecilnya begini saja. Apabila kita mengobati orang, itu ahli supranatural tahu, misalnya orang yang sakitnya itu bikinan supranatural lain. Nah, ini tahu kita itu sebagai supranatural tahu, oh berarti yang membuat sakit si anu. Oh, dukunya si anu. Itu tahu. Nah, begitu juga supranatural lain. Ketika kita mengobati ini yang bikinan dia, maka si dianya itu tahu bahwa kita yang mengobati. Kita tahu orang ini bikinan dia, dan itu pun tahu kita sedang mengobatinya. Itu ahli supranatural. Makanya bergelut di dalam supranatural itu bahaya. Misalnya kita sedang mengobati, itu kan otomatis tahu. Ya soal tahu dan tahunya ya harus belajar. Harus benar-benar belajar terjun ke supranatural. Misalnya supranatural lain membuat pelarisan. Nah, kita sebagai supranatural tahu, oh ini pelarisan bikinan si anu. Jadi kita kan tahu. Nah, apabila kita sudah mengamalkan ini yang 30.000 sambil menyendiri, sambil kholwah ini, insya Allah tidak akan kelihatan oleh supranatural lain. Ya kan biasa kalau ahli-ahli supranatural mah biasa suka bermain-main gaib gitu. Supranatural yang ini dengan supranatural yang ini biasa permainan gaib, bisa ngirim apa, atau saling bercandanya itu lewat gaib saja. Nah, makanya orang-orang ahli supranatural itu berusaha terus wirid terus sampai persembunyiannya itu sampai benar-benar sembunyi, sampai benar-benar tidak ketahuan gitu. Kalau bahasa Sunda mah pabuni-buni nyumput. Ya, tidak sekedar wirid biasa-biasa saja. Kalau wirid-wirid biasa saja mah wah bahaya. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin untuk bersembunyi. Karena kita biasa dilihati oleh supranatural lain gitu kan. Kita juga
biasa, oh ada serangan dari si A gitu kan, wah ini mah sedang bercanda gitu kan. Jadi pokoknya ahli-ahli supranatural itu berusaha untuk alat-alatnya atau benda-bendanya atau apanya saja itu berusaha supaya tidak dikenali oleh supranatural lain. Misalnya kita bikin pelarisan, bikin ajimat atau bikin raja-raja, itu akhirnya itu ditutupi benar-benar supaya tidak kelihatan oleh supranatural lain. Entah itu penglarisan, entah itu apa saja, itu dibungkus benar-benar rapih supaya tidak ketahuan. Cara kasarnya misalnya membuat sakit orang, supranatural ini membuat sakit si A misalnya. Nah, ini kan si A pasti mencari, cara gampangnya mencari orang pintar lah, mencari supranatural lagi untuk bisa mengobatinya. Nah, ini si supranatural ini berusaha supaya kalau ada yang ngobatin itu supaya tidak bisa kelihatan. Ya minimalnya si supranaturalnya ini supaya tidak kelihatan oleh yang ngobatin ini gitu. Ya begitu juga dukun-dukun atau yang dinamakan dukun, ya pokoknya yang berbuat jahat secara gaib itu ya tentunya ahli-ahli supranatural. Itu pasti berusaha untuk menutupi atau berusaha bersembunyi lah pokoknya. Makanya luar biasa permainan itu. Makanya kalau kalau yang mengobatinya di bawahnya itu kan ketawa, jadi ya sudah tidak aneh lagi. Entah itu bersembunyinya pakai kejawen atau apa itu. Pokoknya ahli-ahli supernatural itu memang bersembunyi benar-benar supaya produk-produknya atau kiriman-kirimannya, bikinan-bikinannya itu supaya pertama si produknya itu tidak kelihatan, yang kedua apabila ini timbul kelihatan supaya si pembikinnya itu tidak kelihatan. Makanya inilah salah satunya. Dan makanya di sini dikatakan, cuman ini seharusnya tidak boleh di YouTube kan karena waduh bahaya ini. Tapi kata guru saya ini haruslah dibimbing oleh gurunya tersebut karena supaya sanadnya itu nyampai. Pokoknya min ahli zohir wala min ahli batin. Ahli zohir entah itu ahli batin tidak akan bisa mengecek atau memantau kita meskipun dari jarak jauh. Karena masih banyak orang-orang apalagi supranatural itu pasti mempelajari berbagai macam wiridan, berbagai macam ilmu-ilmu pergaiban. Kalau ingin mempelajari supranatural yang asli, yang luar biasa itu banyaknya di kampung-kampung. Karena beliau-beliau itu tidak akan muncul atau karena memang benar-benar spirit. Jadi spirit itu apa sih artinya? Pokoknya
di kampung-kampung yang banyak mah, entah yang setengah, entah yang wiridan yang luar biasa itu. Kalau kata guru saya mah kiai-kiai kampung katanya. Begitulah. Kalau menceritakan supranatural mah panjang euy. Kita lanjut. Waman lan utawi sepone wong iku qara'aha maca sapa man ing ayat fi kholwatin ing dalam kholwah. Sab'ina alpan ing 70.000. Waduh, makin tinggi, tadi mah 30.000, sekarang mah 70.000. Tahdimuhu mangkang ngaladeni ing eman sapa al arwahu piro-piro arwah wal jinnu lan piro-piro jin al mukminu kang mukmin. Tula hayatihi ing dalam sakdawa uripe man. Wayakunu lan ana iku lahu kadue emon opo al ikbalu madhab pikulu bil khalaiki ing dalam piro-piro atine piro-piro makhluk. Wa takhdu'u lan asor atau andap asor lahu kadue man sopo al jababiratu piro-piro wong kang gede tauan karena taat au karhan atawa sengit. Wa yu'afiyalan waras ming jamil amrodi ing dalam sekabehane saking sekabehane piro-piro lara. Wa ya'sibulan ora angel alaihi ngatasé eman opo matlabun panyupri. Kalau yang ini saya tidak akan membahas terlalu dalam karena takut menjadi fitnah. Apalagi di zaman sekarang itu banyak fitnah. Waman qara'a fi kholwah. Siapa saja yang membaca ayat ini sambil kholwah, menyendiri, 70.000. Jadi baca laqad ja'akum itu sampai wa rabbul arsyil azim itu dibaca 70.000. 70.000 sambil kholwah. Apabila kita satu hari dapat 10.000, ya berarti 7 hari selesai. Tadi mah yang tadi kan 30.000, sekarang mah yang 70.000. Pokoknya ini mah kalau mengamalkan yang ini yang 70.000 maka akan menjadi supranatural asli ini. Kata guru saya dulu begitu. Pokoknya amalkan yang 70.000 ini sambil kholwah, maka kamu akan menjadi supranatural asli. Supranatural asli itu yang kayak gimana sih? Ya pokoknya kalau tidak belajar mah tidak akan tahu. Cara mengetahui wiridan itu benar apa tidaknya ya itu mah diamalkan sendiri-sendiri. Ya pokoknya ini kalau mengamalkan ini jadi ahli supranatural. Apalagi tadi yang 30.000 sudah. Lalu kemudian yang kedua ini yang 70.000. Oh, pokoknya benar-benar akan menjadi supranatural yang mantap. Asli ini mah. Ini baca 70.000 kali sambil kholwah, sambil menyendiri. Nah ini menyendirinya ini yang repot. Tidak boleh ngomong sama orang, ya kan? Di kamar terus, kecuali mau buang hajat misalnya. Mau makan misalnya. Itu baru keluar, tapi tidak sambil ngomong gitu. Apalagi kalau di gurunya mah itu kan sambil puasa itu. Jadi misalnya sehari dapat 10.000, itu kan 7 hari. Itu 7 hari itu tidak ngomong, tidak bertemu orang, tidak ngobrol, tidak, pokoknya di kamar menyendiri namanya juga. Nah, ketika lulus itu tahdimuhu al arwah, maka arwah-arwah akan
Pokoknya Arabnya begini. Ini saya tidak akan menerangkan detail. Silahkan nanti buka saja kitabnya, kitab Ar-Ra'ish ya. Kalau ingin benar-benar paham apa khasiatnya, takut jadi fitnah Nah, jadi begini. Arabnya begini, waman qoro'aha fi kholwatin sab'ina alpan tahdimuhu al arwahu wal jinnul mu'minun tula hayatihi. Kalau dibacakan begini, waman lan utawi sopone uwong iku qoro'aha maca sapa man ing ayat fi kholwatin ing dalam kholwah nyepi sab'ina alpan ing 70.000 tahdimuhu mangka ngaladeni ing eman sopo al arwahu piro-piro arwah wal jinulan piro-piro jin al mukminu kang mukmin tula hayatihi ing dalam sakdawa uripe eman. Segitu saja. Makanya kata guru saya ini kalau mengamalkan ini akan menjadi supranatural yang benar-benar supranatural asli. Wa yakunulan ana ikulahu kedua eman opo al ikbalu pikulubil kholaik. Dan tidak itu saja, jadi insya Allah akan makhluk-makhluk itu akan datang menghadap. Artinya kalau bahasa sininya banyak tamunya, banyak tamu yang datang ini kalau mengamalkan ini. Dan apabila kita menghadap kepada orang, entah itu orang biasa, entah itu para pejabat, wa takhdu'ulahul jababiroh tau'an au karhan. Entah itu orang yang benci sama kita, entah itu orang yang suka sama kita, itu akan tunduk, akan merasa rendah di hadapan kita. Dan kita menghadap kemana saja, berjalan di mana saja, kalau ketemu makhluk-makhluk, ketemu orang, ketemu siapa saja, itu kita akan disukai oleh orang-orang, diterima. Wa yu'afiya min jamil amrod, dan segala penyakit-penyakit yang ada di kita itu akan disembuhkan oleh Allah. Wa la ya'sibu alaihi matlab, dan apapun yang kita cari atau apapun yang kita inginkan itu tidak akan diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini luar biasa kalau orang-orang supranatural itu mengamalkan ini sangat luar biasa. Makanya carilah gurunya untuk mewiridkan ini. Karena ini seharusnya mah, nah ini makan cuma ngaji, jadi hanya memberitahu saja gitu. Waman lan utawi sapa ne wong iku aksaro ngakehaken sapa man qiraataha ing macane ayat bila adadin kelawan orana bilangan masyian hale lungguh masyian hale lumaku waku udan lan lungguh kasuro mangka akeh opo khairuhu kebagusan eman wa yuhibbuhu lan demen ing eman sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yarahu lan ningalaken ing kanjeng wa yarahu lan ningali sapa kanjeng Nabi ing eman pikuli waktu ing dalam saban-saban waktu wahinin lan ing dalam saban-saban mangsa. Masyaallah. Siapa saja yang memperbanyak membaca ayat ini, membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.
itu dibaca tanpa hitungan. Memperbanyak membaca ayat ini tanpa hitungan. Masyan wa qu'udan, lagi berjalan, duduk, pokoknya baca terus-terusan. Memperbanyak, maka kathura khairuhu, maka akan mendapatkan banyak kebagusan. Jadi memperbanyak ayat ini, memperbanyak membaca ayat ini berarti memperbanyak kebagusannya, kebaikannya. Wa yuhibbuhun nabi, dan ini yang lebih penting adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai orang yang memperbanyak membaca ayat ini. Bahkan wa yarahu fi kulli waqtin wahin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut. Maksudnya dilihatin terus oleh baginda Nabi, diperhatikan terus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Saya tidak bisa membayangkannya. Apabila kita selalu merasa apabila kita dicintai oleh baginda Nabi SAW, saya tidak bisa membayangkannya. Luar biasa. Apalagi diperhatikan terus oleh baginda Nabi SAW. Wa man dawama 'alaiha, wa man lan utawi sapa ne wong iku dawama ngalanggengaken sapa man 'alaiha ing atase ayat. Macane ayat arba'ina sanatan ing 40 tahun. Zala mangka ilang opo al hijabu hijab, penghalang, bainahu ing dalam antarane man wa bainan nabi ing dalam lan ing dalam antarane baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bagi siapa saja yang mengistiqomahkan, yang mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca ayat ini sampai 40 tahun lamanya, kalau nyampe umurnya, pokoknya sampai 40 tahun, entah itu satu hari sekali, entah itu apalagi kalau setiap pagi 7 sesuai hadis misalnya, sesuai dawuh baginda Nabi kan pagi 7, sore 7. Atau kita baca satu hari sekali selama 40 tahun, maka penghalang antara kita dengan baginda Nabi SAW akan dibukakan, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan terus berduaan terus dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Luar biasa. Pokoknya kita mumpung masih umur sudah berapa ini umur. Pokoknya sampai ya setidaknya kalau kita sudah tua itu mulai dari sekarang itu memperbanyak membaca ini. Apalagi sesuai hadis baginda Nabi kan sore 7 misalnya. Pagi 7 itu kan banyak hadis-hadis yang menerangkan ayat ini. Laqad ja'akum. Bahkan ada yang bila membaca 7 kali pagi dan sore maka tidak akan mati secara mendadak dan diselamatkan dari senjata-senjata tajam itu. Ada hadis-hadis. Pokoknya akan dibukakan hijab antara kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya sekedar itu saja, wa yanalu manalahu siddiqun, wa yanalu lan merkoleh sapa man maing barang nalahu kang merkoleh ing emak sapa asiddiqun pira-pira wong kang ahli bener. Artinya dan dia akan mendapatkan apa yang orang-orang siddiqun, ahli-ahli siddiqun itu mendapatkan. Ahli pangkat siddiqun itu sudah di bawah Rasul. Artinya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini As-Siddiq ini kan
pemimpin siddiqun, ahli-ahli siddiqun, wali-wali Allah yang pangkatnya sudah siddiqun itu luar biasa. Nah, yang ahli-ahli siddiqun atau wali-wali siddiqun ini mendapatkannya, maka orang yang selama 40 tahun membaca ini pun akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh siddiqun. Ya pokoknya termasuk golongan orang-orang ahli siddiqun, wali-wali Allah. Pokoknya jangan sampai ini kan dari awal kan banyak. Pokoknya mengamalkan yang mana saja, yang penting setiap hari mengamalkan ini. Namanya juga kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Makanya silahkan nanti dibuka saja atau ijazah saja nanti ke kiai-kiai terdekat ayat-ayat ini. Kalau ingin melihat khasiat-khasiat ayat-ayat ini bisa dibuka di kitab Arois Sumus Palakil Haqaiq Al-Irfaniyah. Ya, wallahu a'lam bishawab.